Kita lihat semangat mereka tinggi, bukan artinya mereka mampu menguasai bola ataupun memainkan bola, tetapi semangatnya tinggi. Saya yakin ketika memang orang hebat, orang pintar tanpa semangat tidak akan berhasil. Betul. Tuh, semangat lah. Akhirnya dengan semangat mereka yang tinggi, apapun artinya dikorbankan oleh teman-teman artinya yang ada di tim kita, akhirnya mau tidak mau kita juga akan lebih semangat. Alhamdulillah uji coba pertama kita di dalam Liga Muspika mendapat juara 1. Sampai kita dapat undangan dari kabupaten ataupun Liga PSSI, mungkin Bantar Jaya masuk artinya di salah satunya lah ya, artinya dari perwakilan kecamatan. Alhamdulillah kita memboyong juara 3. Memboyong juara 3? Ya, alhamdulillah. Karena lawan-lawan kita luar biasa, pemain-pemainnya memang sudah terlatih. Karena kita melawan sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola? Iya, di antar kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Berarti anggota sepak bola kampungan lawan anggota sepak bola SSB? Wah iya, pakai ilmu seling soccer kita. Seling soccer? Iya. Tapi Pak, biasanya kan kalau di desa-desa itu latihannya itu kan di sawah-sawah bikin sendiri. Nah kalau anak muda ini mungkin disupport sama Bapak atau gimana? Karena kan program Bapak juga kan mengadakan sarana untuk olahraga kan? Ya, betul. Itu udah terrealisasi belum tuh Pak? Alhamdulillah, artinya gini, karena memang itu satu janji saya untuk mengangkat tadi yang saya bilang, saya menjadi kepala desa, satu keinginan ingin merubah desa menjadi yang lebih baik. Yang kedua, memang dukungan dari pemuda. Maka janji saya itu ataupun apa yang pernah saya sampaikan untuk sarana olahraga, alhamdulillah walaupun belum sempurna, sedikit banyak sudah kita realisasi dan kita perbaiki. Udah apa aja tuh Pak yang ada sekarang? Mungkin dari jabatan Bapak? Mungkin awal pertama kali lapangan bola itu dari tiang pakai bambu kali ya. Tiang pakai bambu? Yang keduanya lokasi lapangan juga mungkin telaknya ataupun lubang-lubangnya itu dalamnya hampir setengah meter, lebarnya hampir 50 cm ataupun 40 cm. Itu kayak gitu karena emang bukan lapangan atau karena di sawah itu Pak? Lapangan? Itu lapangan yang memang tidak pernah dirawat. Oh, nggak pernah dirawat, iya. Jadi kayak begitulah ya? Iya, akhirnya kita tarik kembali karena itu milik desa, lapangan desa. Akhirnya kita adakan perawatan, adanya pengarugan, sampai pemasangan tiang dan batas-batas yang memang kita gunakan untuk lapangan. Berarti lapangan bola ini sekarang sudah diperbaiki, tiang yang tadinya bambu sekarang udah besi? Sudah besi, alhamdulillah. Sudah pakai jaring, mungkin dari yang sebelumnya pakai jaringnya dari tali rapi ya. Tali rapi ya? Iya. Bikin sendiri? Iya, mungkin anak-anak situ kreatif, artinya daripada dia harus nggak olahraga, menyalurkan bakatnya, ya apapun yang ada dilakukan oleh mereka. Selain lapangan bola ada lagi Pak? Kita sudah membuat 2 lapangan bulu tangkis. Bulu tangkis 2? Iya, 2 lapangan bulu tangkis. Artinya karena saya lihat bukan hanya sepak bola di Bantar Jaya itu. Pemuda Bantar Jaya bukan hanya skillnya di sepak bola aja, tapi di bulu tangkis, mungkin juga ada di voli. Iya. Ya alhamdulillah, artinya untuk bulu tangkis sudah kita realisasi 2 lapangan. Dan kemarin kita mendapatkan juara juga di dalam Putra Bima Cup. Putra Bima Cup? Iya. Itu liga apa tuh Pak? Itu open sebenarnya. Liga ini diundang dari beberapa wilayah, bahkan ada pemain dari Porda Ciamis. Porda Ciamis? Ya. Untuk kompetisi sepak bola atau badminton? Badminton. Iya, badminton. Artinya di situ kita dianterin pulang sama pemain Porda Ciamis yang luar biasa. Saya salut dengan pemain Porda itu. Dianterin pulang? Iya, artinya dianterin pulang dalam arti kita kalah dengan pemain Porda tersebut untuk merebutkan juara 2 sebenarnya. Ya, namanya juga kompetisi Pak. Ya. Ada kalah, ada menang. Ya. Kalau kalah itu kan kemenangan yang tertunda. Betul. Insya Allah piala selanjutnya menang. Insya Allah, artinya di tahun ini diadakan kembali artinya turnamen ataupun Open Cup badminton itu, saya merasa lebih percaya diri karena skalanya itu lebih simple dibanding di tahun kemarin. Tahun kemarin diadakan open mencapai sampai ke Ciamis lah. Ke Ciamis. Tapi di tahun ini kita hanya skala informasi dari panitia di kabupaten. Kedepannya Pak,
kan sekarang lapangan bola udah diperbaiki, Ya. badminton udah oke. Ya. Kedepannya mau ada apa lagi kira-kira yang bakal Bapak bangun? Kalaupun yang terbenak di pikiran saya, karena Bantarjaya itu gerbang dari kecamatan yang dimana seharusnya menjadi pandangan yang nyaman, yang indah, dan artinya dinikmati banyak pengunjung ataupun orang yang memang melewati wilayah kita. Kita adakan pembuatan taman kayaknya. Taman? Iya. Taman ini nanti fungsinya untuk apa? Taman baca kah atau tempat nongkrong atau gimana? Taman bermain, mungkin lebih tepat taman bermain keluarga ya, untuk keluarga. Nanti kita adakan di sana, kita lapangan futsal, akan kita sediakan lah, artinya kegiatan futsal. Terus 2 nanti kita sediakan untuk pemancingan sendiri. Pemancingan? Iya, pemancingan. Yang mungkin sampai hari ini belum berani saya angkat bicara, itu ikan apa yang harus saya tanam. Banyak orang bertanya-tanya. Oh iya. Dengan luas mencapai 1 hektar lebih. 1 hektar? Iya. Oh itu TKD atau? Ya memang itu TKD. TKD? Itu Tanah Kas Desa? Iya, tanah kas desa. Itu yang akan kita jadikan taman, dan artinya wahana bermain keluarga itu di sana memang memiliki itu tanah kas desa semua. Nah, itu kan tadi sarana dan prasarana untuk hiburan, Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau misalkan ada nggak Pak program bangun rumah? Saya dengar katanya Pak Abu ini punya program bangun rumah, tapi tidak memakai anggaran desa, anggaran pemerintah, tidak memakai anggaran itu Pak. Nah, jadi gini, kalaupun ada program bangun rumah itu, artinya ada memang kayak kemarin kejadian masyarakat yang rumahnya rubuh karena terbawa angin puting beliung dan tinggalnya ya sangat memprihatinkan menurut saya. Artinya tinggal di tanah negara, di tanah kas negara ya, tanah TN tepatnya. Akhirnya kan kita ajukan ke pemerintah karena tidak masuk kategori, karena si ibu-ibu itu, nenek-nenek itulah tepatnya, tinggal di tanah negara dan tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah. Akhirnya saya pribadi punya inisiatif. Kenapa enggak? Kita punya komunitas, kita punya lingkungan, kita punya keluarga yang memang saya yakin kok orang Bantarjaya semuanya bukan orang susah, minimal ada yang mampu menurut saya Mas. Akhirnya kita adakan, kenapa enggak sih kita adakan, artinya gotong royong. Ya alhamdulillah, artinya di sana bukan hanya saya pribadi mungkin, ataupun teman-teman dekat saya, mungkin masyarakat juga membantu, kayak ada yang ngasih chat, ada yang ngasih tenaganya, pemikirannya, dan mungkin selanjutnya saya pribadi dan ada teman-teman dekat kita yang membantu untuk kegiatan bangun rumah itu. Berarti merangkul warga untuk saling membantu. Itu betul Mas, itu harapan saya. Saya pikir itu lebih baik daripada kita sendirian Pak, karena kita harus mengedukasi warga juga, harus saling membantu. Iya. Kita semua saudara kan Pak ya? Jadi harus saling semua. membantu. Bahkan ada yang disebut, yang memang digembor-gemborin dan yang membuat Bantarjaya heboh terkait bangun rumah itu sebenarnya bukan duit pribadi, tetapi ada duit negara ataupun duit yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Duit Ya, anggaran dari pemerintah pusat. ada juga Pak? Ada. Kita tahun kemarin membuat 20 rumah. 20 rumah? Ya, persis. Anggaran dari pemerintah pusat? Iya, anggaran pemerintah pusat yang memang selama ini dipakai untuk pembangunan, dari pembangunan jalan, saluran air. Yang kita lihat sarana prasarana di kita kan sudah lebih dari cukup. Artinya menurut saya sudah 90%, saluran air dengan jalan itu sudah 90%. Ya normal lah, artinya bagus gitu kan. Akan tetapi rumah-rumah yang tidak layak huni yang ada di desa saya mencapai lebih dari 100 lebih Mas. 100 lebih tidak layak huni. Sekarang yang sudah diperbaiki berapa Pak? Itu yang sudah kita realisasi 24. 24 berarti sisa 76. Dan kita dapat bantuan dari provinsi, dari bedah rumah ya. Artinya kalau desa itu punya program bangun rumah, pemerintah mungkin ada bedah rumah ataupun rumah sanitasi sehat, itu punya pemerintah yang punya slogan sendiri lah ya. Itu kita dapat di tahun ini 50 rumah. 50 rumah? Ya, alhamdulillah 50 rumah. Dan program bangun desa, bangun rumah yang ada di desa akan kita realisasi di tahun kedua yang 20 lagi. 20 lagi. Nah, kalau yang dari pemerintah ini rutilahu atau? Iya, itu semacam rutilahu. Itu yang disebut bedah rumah itu rutilahu sebenarnya. Oh, bedah rumah itu rutilahu. Iya. Tapi ada sebagian yang di luar rutilahu ini. Iya, ada. Itu memang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat atau gimana Pak? Yang di luar rutilahu ini atau kebijakan dari Pak Kades? Karena memang ini inspirasi saya. Dikala saya harus membangun jalan, tetapi rumah ada yang rubuh.
Jalan masih kita bisa lalui, mungkin nggak dengan kendaraan, bisa dengan jalan kaki. Akan tetapi kalau rumah yang akan rubuh ataupun sudah rubuh, apa bisa ditempati? Itu aja mas. Luar biasa, luar biasa. Inspirasi banget ini Pak. Itu yang memang artinya di hati saya yang nggak bisa harus saya tutup-tutupi ya. Saya siapapun, apapun resikonya akan saya ambil, saya terima. Kalaupun memang hal itu menyalahi aturan seperti apa yang pernah digosipkan di luar sana bahwa kepala desa itu arogan dan lain-lain. Artinya bukan saya arogan, tetapi lebih baik saya mementingkan warga saya secara artinya yang benar-benar butuh membantukan kayak rumah yang udah miris. Jangan ketiup angin kali kalau bahasa orang Bantar Jaya, dicolek ama kutu juga rubuh. Itu. Berarti lebih milih untuk bangun rumah warga daripada bikin jalan, Pak. Betul. Berarti prioritas tetap warga. Betul, untuk warga karena kita yakin yang namanya rumah itu istana. Yang namanya istana itu benar-benar harus kita jaga, harus benar-benar kita perhatikan. Kalaupun tidak kita jaga dan kita tidak perhatikan, akan menelan diri sendiri. Kalaupun mereka lagi tidur, malamnya ada angin, rubuh, menelan korban jiwa. Bapak ini kan pernah bilang bahwa tanah kas desa untuk sarana ibadah. Iya. Apa udah terrealisasi, Pak? Alhamdulillah, dari sebelum saya melakukan aktivitas di desa juga saya baru selesai dilantik. Akhirnya kita memang cross check tanah kas desa tersebut masih ada atau tidak. Alhamdulillah ada, langsung saya serahkan kepada masing-masing DKM masjid ataupun pengurus dari sarana ibadah. Ya, artinya kita panggil mereka semua, saya serahkan 0,5 hektar untuk digarap. Artinya untuk kepentingan di sarana ibadah tersebut. Oh, berarti kalau saya analisa dari pembicaraan Bapak tadi, kayaknya Bantar Jaya tanah kas desanya luas banget, Pak. Alhamdulillah, mungkin hanya Bantar Jaya masih utuh, Mas. Bantar Jaya utuh. Iya, masih utuh. Artinya kenapa saya bilang utuh? Cuma Bantar Jaya yang memiliki tanah kas desa itu murni 18 hektar. Nah, Pak, di program-program Bapak, prestasi-prestasi yang udah Bapak raih, Pak, ada aja, Pak, isu-isu negatif. Wah, itu udah pasti lah, Mas. Iya. Artinya udah pasti. Informasi saya, katanya Bapak ini dilaporin, Pak, program PTSL. Ya, artinya gini, Mas. Berbicara pro dan kontra mungkin itu bisa terjadi. Betul. Dan terkait masalah informasi yang dilaporkan terkait masalah PTSL, sebenarnya bukan PTSL yang dilaporkan oleh mohon maaf ya, oknum tersebut bukan. Mungkin ini ramainya karena program PTSL berjalan dan saya dilaporkan terkait masalah bidang pertanahan juga. Bidang pertanahan. Oh, berarti sebenarnya bukan program tanah sistematis lengkap. Bukan itu, Mas, itu bukan. Karena di dalam laporan tersendiri kita sudah sebagai terlapor ya, dan artinya saya juga sudah diperiksa oleh pihak polisian dari Resort Metro Bekasi. Artinya terkait masalah pembuatan akte waris. Akte waris. Ya. Artinya akte waris ini dibuat karena memang berdasarkan mereka datang ke rumah saya. Seakan-akan gini contoh, Mas. Saya ini seorang dukun beranak aja. Anggap aja saya dukun beranak ataupun paranormal lah. Yang dikala ada tamu minta pertolongan, yang artinya saya akan menjawab ataupun memberikan sesuai apa yang saya mampu. Ataupun apa yang memang harus saya kerjakan itu. Mereka datang ke rumah saya minta dibuatkan akte waris. Dengan artinya luas tanah sekian dan kewajiban mereka harus dilakukan ataupun seperti yang tertera di pasal 6. Di pasal 6 sendiri di buku akte itu tertulis biaya peralihan hak atas nama, terus pembayaran pajak, biaya saksi dan pembuatan buku itu ditanggung jawab oleh si pemohon. Tanggung jawabnya oleh pemohon berarti? Iya, betul, Mas. Berarti pemohon ini harus mengeluarkan biaya? Ya, memang itu satu kewajiban karena kita pribadi sebagai warga Indonesia yang baik wajib bayar pajak. Salah satu contoh kecil itu aja. Betul. Nah, tetapi kita juga nggak tahu. 1 bulan kemudian setelah mereka datang ke rumah saya minta dibuatkan akte waris, adalah yang disebut program pembuatan tanah sistematis lengkap (PTSL). Nah, adanya PTSL itu sampai bergulir lah next ya. Artinya lanjut bergulir setelah adanya program itu disosialisasikan di desa. Sampai terjadinya satu pengukuran dan ada satu penyerahan sertifikat ataupun dibilang launching awal ataupun bukti lah bahwa BPN itu kerja, desa kerja untuk pembuatan
sertifikat gratis itu, ataupun program tanah sistematis lengkap. Mohon maaf bukan gratis karena ada biayanya. Ada biaya. Ya. Nah itu biayanya dari Bapak atau dari BPN nih? Untuk biaya itu memang secara aturan tiga menteri itu. Tiga menteri? Oh iya, keputusan tiga menteri Iya itu ya. Memang dikenakan biaya untuk pemohon sebesar Rp150.000. Rp150.000.